Halo Re, jumpa lagi dengan kita di channel Hodari Podcast Rakyat. Kali ini agak berbeda ya. Kali ini kita akan menanyakan langsung tentang pertanyaan publik ke channel Hodari Podcast langsung. Kita akan bertemu langsung dengan Cak Hodari selaku pemilik channelnya. Oke Cak, kali ini kan kemarin dulu sempat marak terjadi terkait dengan ijazah palsu, kemudian hari ini mencuat kembali, viral lagi, lagi. Apakah benar adanya ijazah palsu itu asli atau memang hanya rekayasa atau memang pengalihan publik? Ya, secara ilmiah apa yang kemudian ditemukan oleh, Rismon, itu memang dianggap palsu. Tapi secara dunia akademisi, orang-orang akan melihat bahwa, eee, UGM sudah menyampaikan bahwa ini ijazahnya asli. Nah, senada dengan apa yang disampaikan Anies Baswedan pada waktu itu begitu kan ketika, ada orang yang kemudian membeli ijazah, memang asli. Tapi satu sisi begitu kan ya, karena memang dianggap tidak keluar dari anggaplah orang-orang itu tidak jadi mahasiswa tinggal beli, memang asli tapi, dianggap palsu karena mereka secara akademisi tidak mengikuti akademisi. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi ini kan menjadi simpang siur di pengadilan yang akan menentukan ini. Kalau secara ilmiah, apa yang disampaikan Rismon ini, ya benar, begitu kan. Karena ini sudah menemukan alat bukti ya, yang berupa forensik itu karena forensik itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi dengan segala apapun tidak bisa dibohongi. Dan makanya ahli forensik itu benar-benar ahli ketika dia sudah menemukan, misalnya ada dugaan besar lalu kemudian ada rekayasa apa, itu langsung temukan oleh forensik ini. Tapi ini yang menarik, kabarnya sekarang saya dapat info bahwa, pihak kepolisian ya, pihak, Polda Metro Jaya sudah, hampir 90% uji kelayakan sahnya ijazah asli Jokowi ini sudah mencapai 90%. Nah, nanti mungkin Rismon akan datang di pengadilan, Jokowi akan datang, terus kemudian ada orang yang kemudian ahli forensik dari pihak Jokowi ini nanti adu argumentasi di sini, mana yang benar. Nah, kalau toh pada hakikatnya Rismon ini memang mengambil ijazah Jokowi yang beredar itu palsu, berarti orang pertama kali yang menyebarkan ijazah Jokowi yang itu yang palsu. Dan itu sebenarnya yang harus kita tangkap, bukan Rismonnya. Semisal nih Cak, ijazah palsu itu memang terbukti adanya palsu, maksudnya ijazah Jokowi itu beneran palsu. Sedangkan pas waktu masa jabatan dari Jokowi sendiri kan Jokowi banyak menandatangani kontrak antar negara, mengangkat menteri, otomatis kan apakah itu valid? Nah, secara hitung-hitungan demokrasi, ya secara demokrasi, ya sah karena memang Jokowi ini dipilih oleh rakyat. 60% ya, Jokowi ini dipilih dari rakyat. Tapi secara hitung-hitungan hukum, nah orang akan melihat bahwa hukum yang ada selama ini begitu, apakah kebohongan terkait dengan dugaan ijazah palsu ini benar-benar bohong atau tidak? Atau setidaknya Jokowi ini ijazahnya misalnya hilang, tinggal fotokopinya misalnya. Nah ini kan yang masih beredar begitu. Maka sehingga kalau Jokowi buat ijazah lagi, dengan yang kemudian muncul ahli forensik bahwa baru di-upload, 2015 kemarin. Tapi ini kan secara langsung bahwa Jokowi itu patut, diduga juga dengan nuansa kebohongan. Kalau itu memang, terjadi begitu kan. Tapi ya kita kita tunggu saja yang berhak memberikan jawaban yang benar itu nanti yang sangat valid 100% itu di pengadilan. Karena ahli forensik ada, ahli telematika ada, terus kemudian dari pihak Jokowi mungkin akan mendatangkan itu jadi saksi. Nah itu menarik. Seperti contoh, sekarang ini begitu, Rismon sampai menantang Jokowi. Wah ini keren, bahwa, tantangan dari Rismon itu, "Ayolah menyerah Jokowi, ayolah menyerah Jokowi." Ini menandakan bahwa Rismon itu punya data secara ilmiah yang tidak bisa dibantahkan oleh siapa. Kalau hukum, pengacara misal, membantah terkait dengan apa yang kemudian dilakukan Rismon, itu, kalau menurut saya pribadi buktinya agak jauh. Karena apa? Karena itu penelitian bukan penelitian, itu secara, ahli forensik itu secara ilmiah. Walaupun dibantah ya agak lihik.
kalau itu temuannya. Makanya sangat disayangkan sekali kalau beredar ijazah asli Jokowi ini yang beredar itu mungkin palsu, maka benar Rismon itu, melakukan forensik dengan ijazah palsu. Nah, tapi kan sekarang kan publik mendesak apakah ijazah Jokowi sama dengan apa yang kemudian yang beredar. Nah, kalau semisalnya tidak sama berarti benar Rismon itu bahwa yang beredar itu palsu, yang benar itu yang ada di Jokowi, belum sampai ke publik. Nah, tidak bisa dihukum, Rismon tidak bisa dihukum. Justru yang dicari pertama kali orang yang kemudian menyebarkan ijazah Jokowi yang dianggap asli. Itu menarik itu. Terus kan, ijazah palsu ini dari dulu ya, Kak. Terus sekarang mencuat lagi. Kenapa baru sekarang ini Jokowi pergi ke Polda sampai melaporkan tentang ijazah ini, kenapa nggak dari dulu gitu loh? Eh, jadi ini menarik bahwa mungkin Jokowi ini ingin meredam bubuk, ingin diam dulu nih ya, karena Jokowi ini, sudah, 7 bulan ini begitu kan ya, kalau terus-menerus seperti itu maka secara popularitas itu sudah tidak ada. Artinya pengaruh Jokowi itu semakin hari semakin tidak ada. Jalan satu-satunya adalah bagaimana cara Jokowi ini, nama Jokowi tetap dibicarakan halayak umum, tetap dibicarakan dengan apa? Ya orang-orang yang, menuduh dugaan ijazah palsu Jokowi ya biarkan aja tuh. Biarkan mereka kuar-kuar kuar-kuar kuar-kuar, nah pada akhirnya memuncaklah. Maka sebenarnya Jokowi gampang sebenarnya. Panggillah Rismon, panggillah Roy Suryo, panggillah Dokter Tiva, panggillah orang-orang yang menuduh itu, "Ini ijazah saya asli." Tanpa melakukan datang ke Kapolda. Kalau dia berpikir secara jernih, ya begitu misalnya. Karena ini mantan presiden, masa iya mantan presiden mau melaporkan, anggap katakanlah itu rakyatnya sendiri, ya 10 tahun itu kalau saya jadi presiden, lalu kemudian dituduh ijazah palsu, saya akan memanggil, Rismon panggil, semuanya panggil, "Sih ijazah saya asli." Seperti yang dilakukan Obama dulu. Jadi Obama itu dulu ya ketika dituduh aktenya palsu, ya dipanggil orang-orang itu, "Ih saya nih buktinya." Tanpa langsung memanggil melaporkan ke pengadilan. Itu kan tidak baik, makanya secara realistis bahwa demokrasi kita itu mengajarkan untuk ya kita panggil. Kalau tokoh-tokoh oposisi yang menuduh Jokowi ini dipanggil, maka kemudian orang-orang akan melihat, wah ini benar Jokowi memang ya tidak kendal. Tidak, apa namanya, walaupun dituduh sana sini, mereka tetap asik, mereka tetap menerima apa adanya. Jadi enak enak gitu loh. Jadi bukan ya tidak zaman di negara, demokrasi modern hari ini, lapor-lapor sana sini sudah tidak zaman. Zamannya di situ adalah sekarang ini adalah berpikir secara kritis, adu narasi, adu argumentasi, adu ilmiah. Itu yang paling baik. Itu ada kemajuan demokrasi. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Gibran bahwa bonus demografi ini di umur 15 tahun, 30 tahun itu akan menjadi pemimpin leaders anak muda yang kuat. Itu bagus dibandingkan undang sana, lalu kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini kan tetap ini nuansanya itu menurut saya pribadi nggak laku lah hal-hal kayak gitu. Maka semakin orang semakin yang menilai bahwa ya ngapain Jokowi melaporkan sana sini. Walaupun dia rakyat biasa misalnya, rakyat biasa melaporkan kayak kayak gitu ya buat apa juga? Apa untungnya bagi rakyat? Dampaknya apa? Ke Jokowi dampaknya apa? Ke masyarakat juga dampaknya. Kalau nggak ada dampak ya ngapain? Ya visi dan misi dari Prabowo ini adalah membangun kesejahteraan masyarakat, memajukan demokrasi dan ekonomi. Dengan apa? Iya dengan saling menghargai satu sama lain. Nah itu yang paling penting. Penting ke situ dibandingkan dengan lapor sana sini gitu kan. Ada juga nih ya Kak yang bilang, dari adanya ijazah palsu ini karena menutupi kasus pemakzulan Gibran. Katanya sih buat, ya udah, sekarang kan juga rame pemakzulan Gibran. Dengan adanya kasus ijazah palsu menutupi dengan beritanya adanya pemakzulan Gibran. Ini apa benar, Cak? Iya, sekarang ini politik kan banyak yang kemudian simpang siur. Memang ada 8 tuntutan dari Purnawirawan untuk memakzulkan Jokowi, ya ingin menyelamatkan bangsa dan negara. Wajar karena ini bagian dari, aspirasi orang. Jadi artinya apa? Artinya ada oposisi, ada, ada, koalisi begitu kan ya, itu sama-sama artinya kalau ada orang yang menyampaikan aspirasinya, ya biarkan aja, tergantung dari pemimpinnya.
Bahkan nanti kalau ada orang yang kemudian kemarin saya sempat mengatakan, pasti ada tandingan nanti, ya selain purnawirawan, ya ternyata ada. Jadi orang yang menyampaikan pencopotan atau pemakzulan, mendesak Prabowo di situ, pasti ada tandingan purnawirawan yang kemudian mendukung Gibran. Iya, dia mengatakan, wah ini hasil 58%, hasil masyarakat, hasil demokrasi, hasil pemilu langsung, hasil pemilihan langsung, ngapain kita harus mencopot itu? Padahal undang-undangnya ya kalau kita tahu pencopotan itu kan ada 3 hal. Pencopot boleh asalkan dia melakukan korupsi atau nepotisme atau membiarkan para koruptor, ya. Itu bisa dimaksud. Tapi selama ini kan Gibran tidak melakukan itu begitu, ya. Kalau ingin menyelamatkan bangsa dan negara kita, ya saya kira ini bagian dari aspirasi dan itu dan itu baik juga bagian dari kontrol terhadap pemerintah nanti kalau Prabowo menyulat lagi ya. Jangan memilih pemimpin atau wakil ya, wakil yang kemudian ya, saya rasa, kurang paham lah situasinya untuk bangsa dan negara. Jadi harus sama, posisi dari presiden dan wakil presiden itu harus sama. Kalau presiden punya terobosan baru, ya wakil presiden harus punya. Jangan lalu kemudian presiden punya terobosan baru, wakil presidennya nempel gitu kan ya, jalan-jalan, foto-foto, cekrek-cekrek. Itu kan agak lucu pada akhirnya. Jadi hanya nempel-nempel doang ya, tidak punya gagasan secara permanen. Ini kan terkesan orang ya wajar karena ada purnawirawan mendesak itu karena memang ingin menyelamatkan itu. Kalau tidak seperti ini, kapan bangsa dan negara kita maju? Itu poinnya sebenarnya. Jadi saya pribadi, kalau ada yang mengkritik kepada Prabowo, kepada Jokowi, ya silahkan tidak ada masalah. Karena ini bagian dari demokrasi. Yang penting itu tidak menjelek-jelekan. Kalau Gibran posisinya dikritik, dimakzulkan apa, itu kan bagian dari aspirasi. Karena Gibran menjadi wakil presiden, bukan rakyat biasa. Kalau rakyat biasa ya tidak boleh untuk mengkritik apa yang mau dikritik rakyat biasa kok begitu ya. Ini kan sekarang berbeda. Justru di luar sana yang punya kekuasaan justru yang bisa menyalahkan rakyat biasa. Jadi ini agak lucu sebenarnya. Makanya kalau pemakzulan itu wah ini kalau terjadi ya karena ini menjadi sejarah baru bahwa wakil presiden sekarang ini yang digadang-gadang mau dimakzulkan. Ini menggema. Iya. Wah, menggema banyak. Rame Ba banget di Twitter nah sekarang. Rame bahkan di timeline Twitter aja. Wah, ini namanya Gibran makzulkan Gibran. Bukan tidak mungkin akan dimakzulkan, bukan tidak mungkin, mungkin tapi ya nunggu prosedur aja. Apa karena adanya pemakzulan ini mencegah Gibran pada tahun 2029 nanti? Maksudnya biar dia tidak mencalonkan lagi apa gimana, Cak? Ya, satu sisi kalau Gibran mau nyalon lagi begitu ya, saya sisi mau partai mana yang mau nyalon? Wong sekarang itu sudah PAN, Golkar, terus kemudian ya Partai Gerindra itu sendiri sudah bulat mendukung Prabowo. Jadi wakilnya ya bisa didiskusikan. Ya tidak mungkin sejarahnya dulu presiden, wakil presiden ya kedua kalinya kalau mau pilih lagi itu pasti akan memilih wakil presiden yang lain. Tidak mungkin tidak mungkin terus-menerus. Kecuali Gibran ini berlawan dengan saya mengatakan hari ini Prabowo akan maju. Gibran akan maju menjadi calon presiden di 2024. Bisa saja